Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali ketemu lagi dengan saya di channel Andy Surya Atmaja. Kali ini saya lagi-lagi berada di Surya Asri Cijeruk, ya, di project kita yang ketiga, ya. Alhamdulillah, cuacanya cerah hari ini, sejuk, ya. Sekarang sudah sekitar jam 4 sore lewat, ya. Dan baru saja kita menikmati segarnya air Gunung Cisalak. Nah, teman-teman semuanya, ya, apa kabar? Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih bergairah, lebih bersemangat, karena setelah dididik di bulan Ramadan, gitu ya, ditarbiyah di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan, berbagi, ya, kepada teman-teman semuanya kaitannya dengan cash flow. Nah, kenapa ini saya mau bahas lagi, ya? Karena teman-teman sekalian, lagi-lagi akhirnya saya mendapatkan curhatan, ya, dari teman-teman pebisnis yang lain, bahwa omset saya bagus, ya, penjualan saya bagus, kok cash flow saya kayaknya kok nggak ada uangnya lah, bahasanya gitu. Kok saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mau membeli ini nggak bisa, membeli modal nggak bisa, membeli bahan nggak bisa, membeli sesuatu nggak bisa, gitu loh. Kebingungan gimana caranya, kan, apa masalahnya. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas, ya. Jadi sebenarnya ilmu keuangan ini kan sebenarnya ilmu yang diciptakan untuk mempermudah ataupun untuk memperlancar atau mengatur semua alur bisnis. Nah, cash flow itu merupakan alur bisnis kita sebenarnya, ya. Alur bisnis yang digambarkan dengan, yang dijaga dengan keuangan, dengan pengelolaan keuangan. Itulah namanya cash flow. Jadi mulai dari pendapatannya, ya, pengolahannya, sampai dengan outputnya, sampai dengan marginnya, itu diatur, dicatat, dikelola dengan yang namanya keuangan, dan kita namakan cash flow. Jadi cash flow itu adalah bagaimana kita mengetahui, ya, alur pendapatan, ya, melalui pengolahan, lalu produksi, lalu operasional, lalu akhirnya sampai dengan benefit ataupun profit yang kita miliki. Jadi bukan cash flow itu, ya, keuangan itu tidak hanya menjelaskan, tidak hanya semata-mata pencatatan saja, tidak, gitu loh. Justru itu lebih besar lagi, di mana akhirnya dengan pencatatan ini, dengan keuangan ini, kita akan memastikan benar-benar alurnya itu berjalan dengan baik, gitu ya. Misalnya dari pendapatan, misalnya ya. Ketika kita bahas pendapatan, maka kita harus mencatat semua jenis dari pendapatan yang ada di kita, di bisnis kita. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mengetahui di mana hambatan-hambatan yang menghalangi alur masuk keuangan kita, ya, sehingga akhirnya seharusnya pendapatan kita 100%, tapi bisa jadi akhirnya karena adanya sebuah collection yang tidak bagus, adanya sebuah sistem penagihan atau pembayaran yang tidak bagus, tidak baik, maka akhirnya alur pendapatan kita itu tidak maksimal atau tidak 100%. Nah, ini jadi permasalahan pertama. Jadi cash flow itu kita bisa melihat itu, teman-teman. Dan itulah yang paling penting, sehingga akhirnya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam alur penerimaan kita. Ini bahaya kalau misalnya ternyata teman-teman semuanya pendapatan yang 100%, omset yang 100%, ternyata secara cash flow-nya tidak kita terima 100%. Ini harus kita atasi nih segera, gitu ya. Ketika pun misalnya, oke lah, misalnya penjualan kita ataupun sistem penerimaan kita itu tidak langsung, ya, ketika kita memberikan barang atau produk, gitu ya, atau jasa dan lain sebagainya, itu tidak langsung kita terima uangnya.
tetapi kita harus mengetahui ataupun mendapatkan ataupun membuat sebuah sistem ya yang memastikan kapan waktu penerimaan itu semuanya. Dan itu harus kita kontrol, teman-teman. Banyak kejadian dari teman-teman saya ya gitu ya, dari teman-teman UKM dan lain sebagainya, pebisnis yang lainnya, itu tidak memperhatikan. Jadi ternyata dari 100% itu hanya 70% yang langsung kita terima pendapatannya, 30%-nya harus melalui waktu tertentu gitu ya, membutuhkan waktu tertentu dan tidak di kontrol. Ini menjadi sebuah permasalahan. Itulah kenapa akhirnya di perusahaan-perusahaan ya ada yang namanya bagian piutang atau bagian pengingat atau penagihan. Nah, ini perlu kita juga miliki, teman-teman. Ya, setidaknya teman-teman kita harus mengetahui kapan ya, kita harus memiliki pencatatannya kapan penerimaan itu akan kita dapatkan. Kapan penjualan yang sekarang kita lakukan, kapan uangnya kita dapatkan. Nah, setelah itu ketika permasalahan pendapatan ini bisa kita selesaikan, teman-teman ya, masuk kita langsung ke selanjutnya, yaitu dari mana? Yaitu adalah pengelolaan ataupun produksi. Kalau kita punya permasalahan di produksi kaitannya dengan cash flow ini ya, maka itu juga menjadi permasalahan. Maksudnya gini, teman-teman ya. Akhirnya ketika misalnya penerimaan kita tidak 100% kita terima, maka ini akan menjadi kendala ketika kita akhirnya harus memproduksi dalam jumlah tertentu ya. Maka ini juga harus dipastikan bahwa proses produksi yang kita lakukan gitu ya, itu disesuaikan dengan kapasitas yang memang kita miliki, cash flow yang kita miliki, sehingga akhirnya ya produksi ini tidak menjadi beban ya yang akhirnya tidak bisa diselesaikan oleh cash flow kita ya. Walaupun nanti ini teman-teman, ini nanti akan ada strateginya tersendiri. Ketika misalnya memang permintaan memang sudah sangat besar, maka mau tidak mau kita harus menambah modal kita untuk menyelesaikan masalah produksi kita. Tapi ketika itu belum kita miliki, maka jangan sekali-sekali melakukannya. Lakukanlah akhirnya penyesuaian ataupun produksi yang disesuaikan dengan kemampuan cash flow kita, sehingga akhirnya cash flow kita itu aman. Nah, inilah butuh kesabaran dalam berbisnis. Masya Allah, ini luar biasa nih teman-teman. Ini hujan ya di Cijeruk, kita akan merasakan hujan. Lihat, luar biasa ya. Kebetulan saya juga dengan teman-teman sini adik, dengan teman-teman keluarga gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak gitu ya. Nah, lalu setelah produksi teman-teman ya, apalagi yang harus kita perhatikan? Produksi harus disesuaikan, lalu akhirnya juga operasional harus kita sesuaikan semuanya ya. Jangan sampai akhirnya operasional yang kita lakukan, beban operasional yang kita lakukan itu melebihi melebihi biaya yang kita anggarkan, ataupun biaya-biaya yang memang akhirnya sesuai dengan yang sudah kita anggarkan, kita budgetkan gitu loh. Ini yang perlu kita lakukan, luar biasa. Jadi, nah ya, itu anak ya. Nah, ini yang harus kita lakukan teman-teman semuanya ya. Supaya apa? Supaya akhirnya teman-teman semuanya beban operasional kita jangan sampai akhirnya melebihi. Ini juga harus dikontrol gitu loh. Semuanya harus kita periksa, kita harus koreksi, kita harus cek satu persatu. Jangan sampai akhirnya kita sudah susah-susah jualan, kita sudah susah-susah produksi, kita sudah susah-susah marketing, ternyata kita habis di operasional kita karena kita tidak kontrol. Nah, itu sebagian teman-teman ya, sebagian yang saya akan sampaikan sekarang. Karena saya kehujanan sekarang ya, maka ini video saya stop terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Cijeruk enak, asik, yes. Siapa yang mau DP langsung ke developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.